Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Alansar dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0483928887. Kali ini saya akan presentasikan tentang tugas 3 basis data, yang mana tugasnya adalah melakukan praktikum transaksi. Baik, sebelum itu kita akan kita akan membuka dulu exam control panelnya, lalu kemudian menjalankan daripada Apache dan MySQL, lalu kemudian membuka PHP MyAdmin dengan cara mengklik tombol di sini. Baik, selanjutnya adalah kita akan menggunakan daripada tabel ERD yang telah kita buat sebelumnya, yaitu database rumah sakit, yang mana kita akan melakukan daripada 4 transaksi yang akan dilakukan. Di antara 4 transaksi tersebut, 4 macam transaksi tersebut yaitu commit, rollback, save point, dan juga trigger. Yang pertama adalah commit. Commit di sini adalah merupakan sebuah perintah yang mengandalkan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan, terjadi perubahan data seperti transaksi 1. Di sini bisa kita lihat bahwasanya transaksi tersebut berhasil, tetapi karena dia tidak menggunakan commit, maka hasilnya tidak akan masuk ke dalam tabel pasien. Untuk memeriksa data tersebut atau masuk tidak, maka kita akan mengeceknya dalam tabel pasien. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwasanya tabel pasien tidak ada. Artinya apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum dikomit maka tidak akan masuk dalam tabel basis data. Maka bagaimana caranya agar supaya data tersebut bisa dimasukkan dalam tabel pasien? Maka perintah dari transaksi tadi harus dimodifikasi dengan menambahkan commit, seperti yang saya lakukan dalam transaksi kedua ini. Jika sudah dimodifikasi dengan menambahkan komen-komen, maka bisa kita lihat bahwasanya data pasien yang telah kita ubah tadi akan muncul di dalam daftar pasien tadi. Lalu selanjutnya ada perintah rollback. Rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, saya akan menjalankan perintah update pada tabel pasien. Seperti dalam transaksi ketiga ini, bisa dilihat pernyataan transaksi tadi merupakan transaksi perubahan nama pasien. Namun karena adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi dan setelah komit data ditampilkan. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka perhatikan kasus pada transaksi 4. Di transaksi sebelumnya tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin terjadi perubahan, misalnya akan dilakukan perintah insert baru, lalu kemudian akan dirubahkan update data pada nama pasien. Namun setelah perintah insert dilakukan, selanjutnya adalah melakukan rollback. Dalam transaksi 4 ini terjadi 2 kali perubahan data, yaitu masukkan data baru dan perubahan data. Namun setelah perintah insert pada data baru, kita akan dilanjutkan dengan rollback, sehingga perintah
tersebut digugurkan dan perintah setelahnya dilanjutkan. Lalu kemudian ada transaksi yang namanya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses akhir tersimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback akan membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya ada 3 buah data yang akan kita masukkan dalam basis data, seperti transaksi 5 ini. Pada transaksi tersebut bisa kita lihat setelah melakukan insert yang pertama, dilakukan save point dengan nama point 1, kemudian dilakukan insert data yang kedua, namun di rollback ke save point 1, kemudian akan dilakukan lagi insert yang ketiga, sehingga hanya ada 2 data yang masuk, yaitu data pertama dan data ketiga. Data kedua tidak akan masuk karena telah terjadinya proses rollback. Lalu kemudian ada trigger. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan, insert, perubahan, update, dan penghapusan, delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah dilaksanakan, sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah dilaksanakan. Untuk melakukan daripada trigger ini, kita akan membuat tabel baru yang namanya transaksi obat dan tabel obat, dan kita akan melakukan trigger di dalam tabel ini. Oke, setelah kita membuat tabel obat dan transaksi obat, maka kita akan mengindeksnya lalu kemudian membuat relasi daripada tabel-tabel tersebut sehingga bisa dilakukan perintah trigger. Lalu kemudian kita isi data daripada tabel obat tersebut agar event trigger ini bisa dilaksanakan. Seperti yang kita lihat di sini telah ada data obat yang kemudian akan dilaksanakan event trigger, yang mana daripada trigger tersebut menunjukkan bahwa stok obat yang telah dimasukkan akan berkurang ketika perintah trigger dilaksanakan. Lalu kemudian ada satu lagi contoh untuk perintah trigger tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.